Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali berjumpa dengan saya Fani Patricia dalam program persembahan BPKAD Provinsi Jawa Timur. Di mana pada momen kali ini saya tentunya tidak sendiri, berbincang mengenai tema optimalisasi barang milik daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur ini memiliki banyak sekali aset yang tentunya jika dioptimalkan, ini akan mendapatkan dan mendatangkan keuntungan tentunya untuk PAD. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai salah satu wilayah dan daerah di ujung utara Provinsi Jawa Timur, di mana ini berkembang cukup pesat daerah wisatanya, yaitu Kabupaten Probolinggo. Nah, sebelum kita akan berbincang mengenai optimalisasi aset milik daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo, yang tentu saja ini semoga menjadi role model dan juga pemecut semangat bagi daerah-daerah lain di Provinsi Jawa Timur. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada narasumber yang telah hadir bersama dengan saya pada pagi hari ini. Halo Bapak, selamat pagi Bapak Insinyur Aris Mukyono MTMM selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, salam sehat Mbak Fani. Luar biasa. Dan juga saya ingin menyapa narasumber kita yang kedua yaitu Asisten 3 Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo, Bapak Dr. Andes Haji Tutuk Edi Utomo MM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih atas kehadirannya. Dan ini adalah salah satu pelaku usaha yang luar biasa, yaitu General Manager The Lawu Group, Bapak Ahmad Ridho. Selamat pagi Pak Ridho. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik. Nah, ketiga narasumber ini telah hadir pemirsa dan tentunya Anda harus sangat menyimak apa saja akan kami perbincangkan. Karena tentunya mengoptimalisasikan daerah-daerah dan potensi, kita langsung akan berbicara secara general terlebih dahulu mengenai optimalisasi atau pemanfaatan aset. Pak Aris, jika kita berbicara mengenai aset dan mengoptimalkannya, mungkin pemirsa di sini ada yang masih awam dan juga ada yang lupa. Mungkin kita akan reminder kembali begitu ya. Sebenarnya di Provinsi Jawa Timur sendiri, optimalisasi aset itu yang seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Fani. Jadi yang pertama harus dipahami bahwa barang milik daerah itu tentu ada pedomannya. Ya. Kita mengacu pada Permendagri 19 tahun 2016 terkait di dalamnya adalah pengelolaan aset barang milik daerah. Nah, supaya barang milik daerah itu bisa optimal, ya perlu dioptimalkan. Caranya kita harus melakukan program atau kegiatan yang progresif supaya aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten itu bisa optimal. Caranya gimana? Melalui kerjasama. Di dalam Permendagri 19 tadi dijelaskan bisa berupa sewa, bisa berupa kerjasama pemanfaatan. Intinya supaya barang milik daerah yang idle atau yang nganggur itu benar-benar bisa teroptimalkan dan ujung-ujungnya seperti yang dikatakan Mbak Fani bisa mendapatkan pendapatan yang sah, pendapatan lain yang sah berupa PAD. Itu ujung-ujungnya. Baik. Manfaat yang lain ketika barang milik daerah itu bisa dioptimalkan oleh pihak ketiga, di sana ada penyerapan tenaga kerja. Ya, betul. Kiri kanannya ekonomi produktif akan tumbuh. Ya. Di samping ada PAD yang masuk di pemerintah daerah, tetapi ada penyerapan tenaga kerja sehingga gilirannya adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Itu yang utama. Ya, yang berikutnya ketika aset itu bisa dioptimalkan, tentu mengurangi biaya perawatan oleh pemerintah. Yang selama ini mungkin tiap tahun dinas maupun OPD atau perangkat daerah itu membutuhkan perawatan. Tapi ketika itu sudah di-manage oleh pihak ketiga, maka perawatan itu akan hilang. Sehingga ada efisiensi terhadap anggaran pemerintah daerah. Saya pikir itu dulu. Ini bisa dikatakan berarti multiplier effect begitu Yeah, Pak ya, siap. pada akhirnya ya. Saya ingin berbincang dengan Pak Tutuk, kalau sekarang strategi begitu yang diimplementasikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset di Kabupaten Probolinggo. Ini kan banyak sekali, karena destinasi wisata di sana seperti yang kita katakan ini pesisir pantai begitu Pak ya. Bagaimana strategi dari Pemda setempat? Iya, matur nuwun. Poinnya adalah kami termasuk kabupaten yang tadi disebut Pak Kepala Badan, kemiskinannya tertinggi di Jawa Timur. Paling tidak nomor 5 di Jawa Timur. Nah, ini bukan sekali, 2 kali, tapi bertahun-tahun. Nah, yang kedua, ada analisis dari para pakar yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau PAD tidak bisa ditingkatkan,
maka memang sulit untuk bisa mendorong pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasar dari regulasi tadi Permendagri 19 2016, terus kami kaji, dan kemudian ada peluang. Di antara siklus pengelolaan BMD itu ada satu yang sangat menarik, yaitu pemanfaatan. Dan pemanfaatannya menuju ke KSP tadi, masyarakat. Kerjasama pemanfaatan. Nah, dari peluang itu kemudian baru kita bentuk tim kecil dan menggagas banyak hal, dan akhirnya secara tidak sengaja, ya, karena ada doa dulu ya, ada doa dulu, terus kemudian tidak sengaja, maka ketemulah kami dengan manajemen Lawu Group. Ngobrol-ngobrol, sebenarnya awalnya soal kambing ya. Jadi kegemaran kambing etawa dan sebagainya, ternyata ini organisasinya meluas sejak dari Indonesia, dan kami ketemu dari sana. Ada salah satu teman yang kemudian intent dan kemudian ditawari. Diceritakan bahwa The Lawu Group ini sudah ke-20 pada saat itu melakukan MOU dengan kabupaten kota tentang pengelolaan pariwisata. Nah, kami tawarkan Pantai Bentar, pantai yang sangat indah dan sebagainya. Nah, kemudian jatuhlah pada akhirnya ada KSP. Baik. Begitu. Baik, nah ini sebagai salah satu strategi juga ya, dengan hadirnya pihak ketiga sebagai pengelola. Sekarang saya ingin sekali berbincang dengan Mas Rido nih. Mas Rido, sebagai pengelola yang ini sudah banyak sekali destinasi wisata yang tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi juga ada yang di Jawa Tengah, begitu ya. Ini menjadi faktor utama untuk mendorong berinvestasi di Kabupaten Probolinggo, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Apakah ada aspek khusus, begitu, atau kriteria khusus dari lingkungan bisnis atau pasar yang menarik perhatian dari The Lawu Group? Ya. Baik, terima kasih Mbak Fani. Jadi sebelumnya mungkin Mbak Fani perlu tahu dulu ya The Lawu Group. Jadi The Lawu Group itu adalah perusahaan holding dari PT Wisata Lawu Tawangmangu, Mbak, yang sudah saat ini baru berumur 7 tahun sebenarnya perusahaan ini. Baru berumur 7 tahun. Main core bisnis kami memang di bidang pariwisata. Dengan bidang utamanya kita 3R kita sebutnya, Mbak. Rekreasi, resort, dan resto. Nah, mungkin tadi dari Pak Asisten sudah menjelaskan gitu ya, awal pertemuan dengan Probolinggo itu memang dari sebuah forum bisnis juga, tapi bisnisnya tentang perdaging kambingan saat itu ya. Nah, cuman ya namanya para investor ketemu itu ngobrolnya ngalir gitu ya, Mbak. Ngobrolnya ngalir. Memang kita pertama base kita core-nya itu banyaknya di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah itu kami tersebar di Kabupaten Karanganyar, Solo, Semarang, Salatiga. Kami punya banyak unit wisata, resort, dan resto gitu. Dan kita berpikir saatnya mulai pengembangan. Saat mulai pengembangan. Kira kita agak melipir mulai ke sekitaran Jogja gitu. Nah, tapi karena di sana juga sudah penuh ya, dan penuh, kita melihat banyak potensi di Jawa Timur yang sebenarnya kalau dari kacamata pihak swasta seperti kami melihat sebuah peluang yang cukup bagus ketika kita bisa bersinergi antara pihak swasta dengan pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun khususnya pemerintah provinsi yang mendukung gitu nantinya. Nah, dari situlah kemudian latar belakang awal ketika melihat sebuah peluang ada di Probolinggo, ditawari oleh rekan-rekan pemerintah daerah di Probolinggo, ada sebuah pantai yang ini dulu ikonnya Probolinggo gitu. Nah, Pantai Bentar. Kami melihat, kami melakukan analisa bisnis gitu ya, dan menurut insting kami sebagai pengusaha yang sudah memiliki 20 tempat wisata, Pantai Bentar ini layak menjadi yang ke-21, Mbak. Dan alhamdulillah realisasi saat ini. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Atas kemudian kewenangan dan perkenaan dari pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo, tentunya sesuai dengan aturan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, kalau memang jodoh sih nggak akan kemana gitu ya istilahnya ya, berasal dari obrolan kambing nih. Baik, saya kembali lagi ke Pak Aris. Begitu kalau misalnya kita melihat kolaborasi yang luar biasa ini, tentunya peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan 38 kabupaten kota untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki ini kan ada proses koordinasinya. Nah, proses yang seperti apa ini Pak Aris? Pertama memang secara pribadi saya merasa senang
secara kelembagaan bahwa sinergi tentang optimalisasi aset ini menjadi sesuatu yang seksi ke depan dengan teman-teman kabupaten kota. Mungkin dulu teman-teman menganggap bahwa di bawah koordinasi BPKAD itu ngurusi tentang duit, Badan Pengelola Keuangan. Aset daerahnya tidak diintip. Dan mungkin sekarang ini menjadi sesuatu yang bagus, maka kita sering melakukan koordinasi. Bahkan nanti jam 3 sore kita mengumpulkan beberapa teman kabupaten di sekitar Jember gitu ya. Kita lakukan belanja masalah. Kita undang beberapa teman-teman yang cabang dinas di provinsi, kira-kira problematika tentang aset itu seperti apa, kemudian ada nggak potensi yang bisa dikerjasamakan dengan pihak yang lain. Tentu kita inventarisir. Nah, ketika kita inventarisir, maka BPKD provinsi, terutama teman-teman di bidang aset, saya minta supaya menyajikan dalam bentuk istilahnya kalau investasi itu IPRO, Investment Project Ready to Offer, benar-benar yang siap ditawarkan kepada contohnya yang Lawu Group tadi. Jadi jangan sampai pihak ketiga itu ketika ditawari itu masih nol. Jadi bingung mau diapakan. Tetapi ketika saya melihatnya adalah prospektus aset yang benar-benar prospektus, ini loh letaknya di sini, kemungkinan potensi bisnisnya pengembangan adalah seperti ini, jumlah penduduknya sekian, aksesibilitas terhadap dunia kesehatan, dunia pendidikan hari ini, mereka akan tertarik. Dan itu kita lakukan secara periodik. Insya Allah minggu depan kita akan datang ke Jogja. Kita sudah bersinergi dengan teman-teman Kadin dan pengusaha sana. Kita akan bersinergi dengan teman-teman kabupaten untuk mensinergikan supaya tujuannya tadi aset yang idle, contoh di Bentar, dulu dikelola oleh pemerintah daerah. Mungkin ya kalau pemerintah daerah urusannya kan banyak, tapi kalau dikelola yang memang kompetensinya, saya yakin akan membawa dampak yang banyak. Selain PAD, pengurangan kemiskinan, ekonomi lokal akan berkembang, banyak lah. Intinya kayak gitu. Tentu koordinasi yang intensif tetap kita lakukan. Baik, dan itu perannya akan terus berlangsung dan juga lebih baik lagi begitu ya. Pak Tutup, kalau misalnya sekarang kita berbicara mengenai langkah konkret, ini kan menjadi salah satunya begitu yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset yang mana dikelola oleh pihak ketiga, swasta, apa saja yang dilakukan? Jadi menambah sedikit, kami sebelum KSP itu bersepakat bahwa atas arahan Pak PJ Bupati, seluruh BMD kami harus berkeringat. Nah, begitu poinnya. Jadi tidak lagi ada yang idle dan sebagainya. Nah, supaya BMD berkeringat, maka salah satunya adalah efektif. Nah, bagaimana setelah KSP? Ya tentu ada pembinaan pengawasan. Kan gitu ya. Apakah semangat awal bahwa KSP itu mampu pada akhirnya bisa menurunkan kemiskinan, kemudian penyerapan tenaga kerja dan peluang, kemudian aset-aset yang disepakati untuk di KSP kan statusnya tetap tidak berubah, dan hal-hal yang melingkupi itu. Poinnya adalah kami bisa bernapas lebih luas, lebih longgar setelah ada KSP ini. Dan kalau misalnya dinilai itu sumbangan kepada PAD dalam jangka waktu 20 tahun ya, itu sepertinya tergaransi dengan baik. Mudah-mudahan ini sesuatu yang menginspirasi kami dan kemudian menginspirasi dunia ya Pak. Betul. Terima kasih. Tetap harus optimis begitu ya, dan ini semoga saja juga bisa menjadi pemecut semangat juga bagi teman-teman di daerah yang memiliki potensi yang mirip begitu ya, di pesisir pantai. Nah, Mas Ridho, jika tadi sudah kita ketahui bahwa dampak positifnya ini lebih banyak begitu ya setelah melakukan kajian dan berjalan juga begitu, apalagi ini 20 tahun ke depan. Kira-kira dukungan apa saja yang dibutuhkan? Karena ini long term begitu ya. Yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha khususnya nih di Pantai Bentar sendiri dari peran Pemda Kabupaten Probolinggo. Ya, baik Mbak Van. Tentunya sebagai pengusaha mungkin permasalahan dan kendala yang dihadapi itu hampir sama ya di daerah manapun. Yakni kaitan regulasi dan support pemerintah daerah dalam kemudian kebijakan-kebijakan yang berkaitan mungkin dengan hal-hal ya tentang bisnis gitu Mbak ya, tentang bisnis.
ya harapan kami dengan kami sebagai mitra pemerintah daerah, khususnya di Pantai Bentar, yang kami rebranding menjadi The Bentar Beach sekarang namanya. Jadi dulunya pantai lokal gitu kan, sekarang kita punya konsep Pantai Bentar itu kita beri nama agak internasional, English, The Bentar Beach, karena harapannya memang ya wisatawan yang datang bukan cuma wisatawan lokal. Kalau Mbak Fani tahu, pernah ke Bromo, kalau belum nanti diajak Pak Asisten. Itu kan orang ke Bromo, turun Bromo, orang balik keluar Probolinggo, Mbak. Nah ini kita mau nangkap, orang turun Bromo harus bisa datang ke Pantai Bentar. Jadi wisatawan-wisatawan mancanegara harus masuk ke Pantai Bentar. Jadi Pantai Bentar itu punya tagline baru, The Bentar Beach, Santorini-nya Probolinggo. Nah, jadi wisata pantai Santorini di Yunani. Nah, yang kami harapkan pastinya dukungan support regulasi, yang artinya ya memudahkan lah untuk pengusaha. Pengusaha itu juga nggak kemudian tutup mata lah terhadap kemudian pengembangan maupun peningkatan perekonomian di daerah. Artinya kami pun dalam proses baik sekarang proses pekerjaan ya fisik, karena memang butuh waktu kurang lebih 1 tahun kami untuk merealisasikan konsep yang kami kemudian akan persembahkan untuk Probolinggo. Tapi hari ini sudah buka ya Pantai Bentar, The Bentar Beach itu sudah soft opening. Sudah ada peremajaan lah sekarang saat ini secara fisik gitu. Baik. Harapan dari pihak ketiga atau pihak swasta di sini kan memang butuh kolaborasi dan sinergi. Namun tidak lepas dari yang namanya tantangan, apalagi di sini BPKAD yang menaungi begitu ya. Pak Aris, tantangan khusus nih yang dihadapi untuk mengelola aset-aset Provinsi Jawa Timur yang banyak sekali. Karena kita terdiri dari 38 kabupaten kota. Nah, tantangan yang dihadapi apa saja, Pak? Pertama, perlu menyadarkan kepada teman-teman bahwa mengoptimalkan itu adalah bagian terpenting dan harus ke depan. Gitu. Tentu mengoptimalkan ini dengan generalnya adalah peraturan. Jangan sampai kita mengoptimalkan tapi salah langkah. Itu nanti tujuannya jadi bubrah. Ketika teman-teman sudah sadar, mulai ketika sebelum menawarkan sama dengan orang kawin lah, sebelum ketemu sama pasangannya kan mesti harus cantik-cantik diri. Maka saya melihatnya adalah bagaimana aset-aset itu dinampakkan menjadi aset atau barang milik daerah yang prospektus tadi. Setelah itu baru kita secara periodik ketemu, karena pemasaran itu nggak bisa satu-satu. Maka intinya jangan lelah-lelah untuk melakukan promosi terkait dengan pemanfaatan aset daerah. Ketika seperti itu tentu didukung dengan teman-teman yang daerah. Ketika itu sudah sadar semuanya, maka tinggal bicara bagaimana kita pasar-pasar kita lalui dengan mempromosikan. Bahkan Pemprov Jatim sudah pernah melakukan forum bisnis ke luar negeri, Pak, terkait dengan aset. Ke Sydney kita lakukan tahun yang lalu. Kita membawa 2 BUMD. Apa yang terjadi? Minatnya para pengusaha di sana sangat serius dan 2 BUMD itu langsung PKS, Pak. Jadi itu bagian kami menjadi bangga bahwa ujung-ujungnya ketika ada investor baik lokal maupun luar negeri datang ke Jawa Timur, pasti ada kemakmuran di sana. Intinya kayak gitu. Baik, nah Pak Tutuk di sini sebagai pemerintah daerah, terutama Kabupaten Probolinggo yang baru saja setahun ya, dan realisasi sekarang begitu ya dengan The Bentar Beach ini. Tentunya peran kolaborasi dengan sektor wisata pihak ketiga ini tentunya sangat penting dalam memanfaatkan aset publik untuk pembangunan kabupaten. Lalu peran pentingnya dari pihak swasta sendiri bagi Pemda itu apa utamanya, Pak? Ya, jadi poinnya adalah kami harus menghormati komitmen yang sudah ditandatangani. Kami mengawal dengan beragam kewenangan dan wujudnya adalah regulasi, ketentuan peraturan perundang-undangan. Sama dengan yang multiplier effect tadi, kami menyebutnya Delawu ini sebagai mitra KSB. Mitra yang tidak hanya begini, tapi begini gitu ya. Wah, mitra yang luar biasa. Nah, poin yang sudah diperjanjikan itu terbayang bahwa ada peningkatan-peningkatan kemampuan masyarakat sekitar dan apa saja yang bisa dipersembahkan. Nah, kami kemudian merujuk pada regulasi. Tugas pemerintah daerah itu adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Tujuannya ada 4, melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Jadi karena KSB ini dokumennya juga akan memberdayakan masyarakat sekitar, maka tentu kami harus mengandalkan itu untuk
pengamanan dan pengawalan berikutnya. Poinnya seperti itu, filosofinya. Baik, baik. Nah, ini kan sudah berjalan 1 tahun untuk menuju ke 20 tahun berikutnya sesuai dengan KSP yang telah dilaksanakan begitu ya, Mas Rido. Tentunya harapan yang ingin sekali begitu ya, atau harapan yang dimiliki oleh The Lawu Group tidak hanya The Banter Beach, mungkin di Probolinggo juga akan ada destinasi-destinasi lain. Secara global, harapan yang ingin sekali diwujudkan oleh The Lawu Group. Ya. Kalau harapan tentunya kita mengacu pada visi misi perusahaan ya, Pak. Jadi visi misi perusahaan kami adalah kemudian menjadi ekosistem wisata alam di Indonesia bahkan dunia. Nah, artinya kami sangat terbuka sekali, bukan hanya dengan Kabupaten Probolinggo. Tadi ngobrol dengan Pak Kabadan tadi, Pak, kalau ada aset Provinsi Jawa Timur atau kabupaten kota yang lain yang kemudian berkaitan dengan pariwisata dan sekiranya itu cocok untuk bisnis pariwisata, kami minat, Pak. Nah, kan gitu. Artinya ya secara harapan hari ini kami Kulon Nuwun masuk ke Jawa Timur. Kami berharap dapat didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tentunya untuk mengembangkan, ya Jawa Timur itu sudah dikenal sebagai kemudian lokasi pariwisata di Indonesia yang memiliki banyak ikon. Dengan adanya The Lawu Group ini kami akan mewarnai artinya potensi dan bisnis pariwisata di Jawa Timur. Baik, nah sebelum menutup tentu saja saya juga ingin sekali memberikan waktu dan kesempatan di mana ini closing statement yang patut sekali untuk kita simak begitu dari Pak Haris. Silakan Pak, terutama untuk mengoptimalkan aset daerah. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka diri. Kita sangat senang dengan apa yang dikatakan The Lawu Group. Kita tidak melihat investor dari mana saja. Kita kepingin semakin akrab dengan The Lawu Group, juga The Lawu Group yang lain. Bahwa Pemprov Jatim membuka diri untuk mensinergikan dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah yang ada di Jawa Timur, tentu dengan teman-teman kabupaten. Ketika kita bisa bersinergi, tentu pengusaha akan kita dukung. Apa dukungan dari pemerintah? Pertama, seperti yang dikatakan Pak Asisten, terkait dengan kebijakan misalnya kemudahan berusaha dari proses perizinan. Kalau di sana memang butuh power plant, kita bisa suplai power plant-nya. Kalau butuh tenaga kerja, kita menjamin bahwa Jawa Timur itu tenaga kerjanya produktif, tetapi nun sewu gak anarkis. Hal-hal seperti itu tentu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sangat intens untuk mengawal itu, supaya kemudahan berusaha itu ujung-ujungnya pengusaha kan mesti profit, tapi profit yang berdampak terhadap masyarakat sekitar dan pemerintah daerah. Saya pikir itu pesan saya adalah pemerintah Jawa Timur membuka diri untuk bersinergi dalam rangka mengoptimalkan barang milik daerah atau aset daerah. Baik, nah sekarang dari Kabupaten Probolinggo sendiri, ini sekalian bisa untuk mengajak juga untuk para calon investor yang menyaksikan, begitu Pak? Silakan Pak Tutup. Iya, jadi kalau bicara pariwisata, kami punya tagline Endless Probolinggo, gitu ya. Soal pengelolaan asetnya, kami tentu harus banyak belajar dan terus belajar patuh kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini ada peluang dan membuka inspirasi bagi semuanya ya, untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten. Amin. Baik, nah pemirsa, tibalah kita pada penghujung acara pada momen kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh narasumber yang telah hadir. Pak Kabadan, terima kasih. Pak Tutuk dari Sekda Kabupaten Probolinggo dan juga Mas Rido dari The Lawu Group. Nah pemirsa, saksikan terus dan nantikan program persembahan dari BPKAD Provinsi Jawa Timur berbincang mengenai aset daerah terutama yang ada di Provinsi Jawa Timur dan berbicara mengenai optimalisasi barang milik daerah yang kita baru saja perbincangkan, yaitu adanya destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo baru saja bekerja sama dengan pihak swasta yaitu The Lawu Group yang bisa dan sudah dinikmati oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat di seluruh Jawa Timur dan bahkan Indonesia. Semoga saja makin banyak sekali destinasi wisata atau aset-aset pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yang bisa dioptimalisasikan. Kita tunggu dan kita nanti selain untuk pemasukan PAD daerah juga tentunya akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar.
Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan ini pemirsa. Saya Fani Patricia pamit undur diri. Namun sebelumnya sesuai dengan jargon kebanggaan Jawa Timur, bersama-sama kita akan serukan Jatim Bangkit. Terus melaju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.